وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ayyuhal hadirin ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudariku, Bapak Direktur Rumah Sakit Tugurejo Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati, Bapak Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, para pimpinan dan staf karyawan dan juga nakes yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa kembali, kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang kita berharap keberkahan di dalamnya, yang kita berharap Allah Jalla wa ala memberikan rahmatnya kepada kita sehingga Allah taala dengan amal ini menerima seluruh amal saleh kita dan menjadikan beratnya timbangan amalan kebaikan kita di yaumul hisab. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan amal saleh ini Allah taala menghapus segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Ini sebagaimana yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Nabi pernah bersabda, jamaah, bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Ini teramat sulit bagi kita untuk melakukan ketaatan dimanapun, kapanpun. Tapi karena rahmat Allah, Ar-Rahman Allah dan Ar-Rahimnya Allah, rahmat Allah begitu luas, wasih, sangatlah luas, sehingga Nabi memberikan solusi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah, ikutilah setiap keburukan, setiap maksiat yang kau kerjakan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus segala dosa-dosa kita dan kesalahan. Maka kita berharap dengan majelis ilmu kajian rutin Rumah Sakit Tugurejo Provinsi Jawa Tengah yang diadakan Bapak Direktur kita, semoga ini menjadi wasilah turunnya maghfirah dari Allah, dihapus segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga saja Allah Ta'ala dengannya mengumpulkan kita dalam keadaan mati husnul khatimah. Kala amin Allahumma amin. Yang kedua, jamaah, tidak henti-hentinya kita salawat berserta salam kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul tercinta, Khalilullah, kekasih Allah, yang kita harap-harapkan nanti di yaumul akhir memberikan syafaatul kubranya sehingga kita dimampirkan di telaga kausannya Nabi. Amin Allahumma amin. Baik jamaah, sebagaimana yang di-share melalui sosmed atau informasi kajian, hari ini kita akan membahas hadis berikutnya dalam kitab Jami' yang ditulis Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yakni masih membicarakan babul adab, bab adab. Sebenarnya saya lihat hadis demi hadis, kalau saya memperhatikan kitab ini berulang-ulang kali kami baca dan beberapa kali alhamdulillah saya melihat atau juga para ulama menyaksikan memberikan tanggapan atau komentar tentang tulisan beliau ini. Beliau ini Masya Allah ya, walaupun terkesan tematik, walaupun satu hadis ke hadis yang lainnya itu terkesan tematik, tetapi itu ada kaitannya. Ya, walaupun tematik seakan-akan dari pembahasan kemarin misalnya, pembahasan sebelumnya sampai pembahasan insya Allah siang hari ini seakan-akan tematik. Padahal ini ada hubungannya dengan kebaikan-kebaikan dan adab-adab yang harus kita miliki. Dan ingat jemaah, kenapa kita belajar adab? Sebagaimana telah kita kupas di pertemuan awal, kita ingin sekali menjadikan iman ini sempurna. Karena Nabi mengatakan, kita udah ingat itu ya, Nabi bersabda dalam hadis Sahih Muslim,
Sesungguhnya orang mukmin yang sempurna keimanannya, yang memiliki ahsanuhum khuluqan, yang akhlaknya baik. Lalu kita juga membicarakan hadis Nabi juga di riwayat yang lain, Imam Tirmidzi atau ghairuh. Nabi juga mengatakan, sesungguhnya kata Nabi SAW, hamba yang paling aku cintai kelak nanti, dan wa aqrabikum minni, dan yang paling dekat denganku tempat duduknya di hari kiamat. Jadi yang paling dicintai Nabi dan yang paling dekat tempat duduknya kelak nanti di hari kiamat, di hari akhirat, adalah yang mereka memiliki akhlak yang mulia. Jadi kenapa kita belajar adab? Walaupun seakan-akan ini tematik, tapi inilah kitab ulama. Mereka lebih paham, mereka lebih fakih, mereka lebih expert, mereka lebih profesional, lebih mengetahui kenapa mereka menyusun hadis ini seakan-akan tidak ada hubungannya. Padahal ini nanti ada kaitannya dengan yakni peristiwa yang kita alami setiap harinya. Maka kenapa di hadis kelima ini diberi judul berlapang-lapanglah dalam majelis. Nanti kita akan bahas ya, majelis apa yang dimaksud, apakah hanya seputar majelis ilmu, apakah juga nanti ada majelis-majelis yang lain. Kita akan lihat apa yang ditulis dan dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Naam, qala mu'alif rahimallahu ta'ala, berkata al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau menukil hadis yang diriwayatkan dari sahabat an Ibni Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat Abdullah Ibnu Umar, berarti anaknya Umar bin Khattab jemaah. Ridha Allah Ta'ala atas keduanya. Qala, dia berkata Abdullah Ibnu Umar. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabdalah baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi dari kali ini hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar. Apa yang dikatakan beliau dari hadis kelima ini? Yakni beliau mengatakan kepada kita, la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. La yuqimu ar-rajula, janganlah seseorang kemudian la yuqimu ar-rajula, janganlah seseorang itu mengusir orang yang duduk di tempatnya, ar-rajulu min majlisihi, lalu dia kemudian duduk di tempat itu. Enggak boleh jemaah. Ya, jadi jelas di sini ya, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisi. Tidaklah diperbolehkan atau tidaklah seseorang, janganlah seseorang duduk ya di tempat duduk orang lain ya. Atau dalam bahasa yang lain, ar-rajula min janganlah seseorang mengusir orang lain namun akan tetapi ada enggaknya tawassa'u. Usir orang itu intinya. Orang-orang itu tapi nanti kita bicara majelis. Lalu datang ini orang larang, walakin namun di sini ternyata yang dimaksud adalah tentang ya duduk dalam satu majelis. Maka nanti di sini jadi sebagaimana hadis ini merupakan dalil jemaah, argumentasi atau alasan yang jelas, nggak boleh seorang muslim mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia menggantikan tempat duduk tersebut. Karena ini memang zahir bentuk hadisnya demikian. Nah, ternyata yang dimaksud tempat duduk ini, majelis yang dimaksud adalah tentang majelis-majelis yang di dalamnya adalah majelis yang fi masjid, yang ada di masjid,
au ghairihi, atau selainnya li sholati untuk salat, au ghairiha, atau selainnya minat taati dalam bentuk ketaatan, fa huwa haqqu bih. Dan ini merupakan hal yang paling benar. Maksudnya gimana? Akan saya terangkan. Ini kan kitab ulama ya. Coba akan saya terjemahkan dan akan mempermudah menyampaikan ini kepada Anda. Yang pertama, berarti objek tempat yang dimaksud adalah di suatu masjid. Berarti kalau suatu masjid ini, apapun itu jemaah. Tentunya kalau itu masjid berarti tempat sholat dulu. Pertama yang kita bahas tempatnya adalah tempat sholat ini masjid, berarti mau sholat. Umumnya nih buat para bapak-bapak yang ingin sholat Jumat. Ya, jadi ini membicarakan tentang sholat Jumat dulu. Baru nanti pembahasan masjid amal apa gitu, ibadah apa. Berarti masjid tempatnya, ya ini ibadahnya sholat. Misalnya saya sedang sholat Jumat, lalu batal wudhu saya. Ya, batal wudhu saya, lalu saya duduk di tempat saya itu, kemudian saya pergi untuk ngambil wudhu. Atau saya ingin buang hajat. Nah, tempat duduk saya yang saya dudukin tadi itu sebenarnya nggak boleh digantikan oleh orang lain adabnya jemaah. Ini idealnya ya. Idealnya tempat duduk yang saya dudukin tadi nggak boleh digantikan oleh orang lain. Sampai saya kembali ke tempat duduk saya tadi. Itu adab. Sehingga ketika kita dalam sholat Jumat, ketika hadir sholat Jumat di masjid, hati-hati kalau itu tempat kosong, yang kita lihat tadi ada orangnya, kita nih berada di belakangnya atau di samping atau saf 2 di belakangnya, kita nggak boleh duduk di situ jemaah. Apalagi kita datang, itu teman kita lagi duduk, misalnya saya lagi duduk, lalu kemudian ada teman saya datang, teman saya ngusir saya, kamu jangan duduk di situ, ya, kamu pindah ke belakang sana atau kamu pindah ke tempat yang lain. Ini nggak boleh jemaah. Kenapa? Karena ini akan memberikan hati seorang muslim itu tersinggung. Bahwasannya Nabi SAW kan jelas, al-muslim wa akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Ya, haramun, diharamkan atasnya damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Jadi karena kita sesama muslim, kita nggak boleh itu menyakiti mereka pada 3 tempat. Haram bagi kita ini menyinggung dia pada 3 tempat. Damuhu, yakni darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Dalam perkara ini yang kita bahas adalah tentang ird, tentang kehormatan. Kalau kita mengusir, atau tadi saya diusir misalnya dari tempat duduk saya mau sholat Jumat, maka kemudian ini akan menyinggung perasaan saya. Kalaupun saya nggak tersinggung, itu kasusnya saya. Tapi kalau orang lain jemaah, apalagi ini orang maaf, sensitif tuh orangnya, gampang baper misalnya. Ini yang ngusir tadi berdosa ini jemaah. Karena bukan larangannya, bukan hanya secara zahir kita suruh pindah tempat duduknya aja. Yang jelas dari Islam ini menjaga agar hakul muslim, hak seorang muslim itu kehormatannya, irdnya itu kehormatannya, itu muruahnya itu dijaga. Jangan sampai kita mengusir dia, suruh dia pindah. Nggak boleh. Au ghairuhu lis-salati, au ghairaha minat ta'ati, atau majelis-majelis di masjid yang lainnya, yakni majelis minat ta'ah dalam bentuk ketaatan. Misal di masjid majelis ilmu. Kalau tadi Jumatan, sekarang majelis ilmu. Misalnya kita hadir dalam suatu tempat, ada kajian, ada pengawasan, ada pengajian di sana yang ngisi para alim ulama, para masyayikh, para asatidah, para kiai mungkin, para alim ulama mengisi. Lalu kemudian kita lihat di situ ada teman kita misalnya. Lalu kita usir dia, kita ingin tempat duduk di situ, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Sekalipun saya sebagai seorang guru, kemudian murid saya duduk di sana, kita lagi dengarkan kiai siapa. Misalnya murid saya sebut aja Pak Indriawan misalnya. Atau yang sekarang siapa lagi? Tadi Dr. Saiful kalau nggak salah. Misalnya saya datang, saya ingin dengar tuh pengajiannya seorang ulama. Ada Dr. Saiful atau ada Pak Indriawan. Saya usir misalnya. Karena saya mau duduk di situ, Pak Indri kamu pindah, saya guru. Pak Saiful kamu pindah, saya guru. Itu nggak boleh jemaah. Nggak boleh saya menggantikan posisi mereka. Sekalipun kita seorang pimpinan dan karyawan, ya. Kalau memang tempat itu bukan tempat yang disediakan loh ya, tempat umum, karena masjid nggak sediakan ini tempat khusus, nggak ada keterangannya, nggak ada penjelasannya. Ini tempatnya dokter siapa, ini tempatnya siapa, nggak ada misalnya begitu. Ini nggak boleh. Kecuali kalau misalnya di satu tempat, satu momentum, itu kursinya Pak Direktur, kursinya Wadir, kursinya kepala bagian siapa.
sudah tahu nih plot-plotannya, kita nggak boleh duduk di situ. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW, al-muslimu inda syurutihim. Seorang muslim itu bersama syarat-syaratnya. Kalau dia bukan seorang direktur, jangan duduk di tempat itu. Kalau dia bukan seorang guru besar, jangan duduk di tempat itu. Itu kalau kasusnya memang ada labelingnya, ada pengumumannya, ada kejelasannya. Tapi kalau ini masjid pada umumnya, siapapun kita, mau saya seorang guru, mau Anda seorang murid, mau Anda itu seorang pimpinan, mau siapapun status sosial kita, kalau datang di masjid, ini baru masjid ya, datang ke masjid, mau itu sholat maghrib, mau itu sholat Jumat, apalagi itu juga yakni minat ta'ati fa wa ahqqu bih. Apalagi itu bentuk-bentuk ketaatan yang lainnya, ini majelis ilmu, ini nggak boleh jemaah. Wa yuharimu ala ghairihi ay yuqimahu minhu. Dan ini diharamkan atas selain perbuatan itu untuk kita mengusir dia pergi, nggak boleh jemaah. Maka ini adalah hal yang harus diperhatikan, karena kadang-kadang kita nggak paham kalau ini dilarang oleh syariat ini, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan jamin dilakukan oleh Allah. Ini juga diperbolehkan juga ya di majelis yang lainnya. Kalau tadi majelis ilmu tempatnya di masjid, majelis sholat Jumat tempatnya di masjid, bagaimana kalau tempat lain? Ini bagaimana? Kata para ulama, zakara ba'dul ulama anna hadzal hadis laisa amman fi an-nas bal huwa khasun bi ghairi al-majanina wa man yahsilu minhu al-adha ka'akali al-basal والثوم النيئي إذا دخل المسجد والسفيه إذا دخل مجلس العلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم. Memang yang pertama jemaah, para ulama menjelaskan hadis ini sebenarnya awalnya tidak untuk keumuman kasus tentang ngusir orang dari tempat duduknya. Memang dikhususkan tadi untuk sholat dan memang majelis ilmu. Terus bagaimana kalau misalnya ini adalah majelis-majelis yang lainnya, yang dimana misalnya kita lagi kumpul-kumpul di restoran misalnya, di kantin misalnya, atau misalnya kita lagi di ruang kantor gitu ya, di ruang meeting gitu ya, karena mungkin kita ini ingin duduk di situ, lalu kita kedisian, keduluanan itu koncone, bolone gitu ya, apakah ini diperbolehkan? Kembali lagi jamaah. Kira-kira kalaupun itu bukan dalam majelis ilmu, bukan dalam majelis sholat Jumat, bukan tempat duduk yang berada dalam ketaatan, tempat duduknya perkara mubah, perkara yang dihalalkan, kita tempat di mana tuh, lagi makan-makan, lagi duduk-duduk gitu ya, atau mau meeting, atau mau rapat, ini bagaimana? Apakah ini tidak diperbolehkan hadis ini digunakan? Nah ini harus kita pahami. Ya. Ternyata kata beliau, lakin min husnil muamalati yanbaghi an yu'tadira lahu hatta yansarafa wa tayyib an-nafs. Jadi juga termasuk jemaah, kata para ulama, bukan hanya dalam tempat yang masjid itu aja, termasuk tadi tempat kita makan di kantin itu juga demikian. Nggak boleh kita datang-datang kita ngusir teman kita. Nggak boleh kita datang-datang tuh ngusir itu saudara kita, nggak boleh jemaah. Sekalipun kita pimpinan, sekalipun saya seorang guru, sekalipun misalnya Anda seorang guru besar, Anda seorang kepala bagian atau mungkin Anda wadir atau direktur, kalau memang itu teman kantor kita atau saudara kita sama muslim, itu lagi duduk enak di situ, langsung kita datang, pergi kamu. Nggak boleh. Mungkin bukan direkturnya yang suruh pergi, mungkin bukan pejabatnya yang suruh pergi, mungkin bukan wali kotanya yang disuruh, yang meminta langsung pergi. Bisa jadi ajudannya atau protokolernya gitu ya. Misalnya ini juga nasihat buat saya dan Anda. Jadi kalau memang itu bukan tempat yang dikhususkan buat para pejabat, itu tempat umum misalnya begitu ya. Tempat umum, tempat rumah makan lah, resto, atau apapun itu, yang dimana orang umum duduk di sana gitu jemaah, kita harus jaga irdnya. Apalagi yang kita hadapi orang muslim. Kita harus jaga perasaannya. Gak boleh misalnya saya, seorang guru ya, ngusir murid saya Pak Endriawan atau Pak Saiful. Di rumah makan, kamu jangan duduk situ, saya mau duduk situ sama anak saya mau duduk situ sama istri saya, nggak boleh jemaah. Atau juga misalnya kayak tadi seperti tadi Pak Direktur kita, saya rasa bukan Pak Direktur, Pak Wali Kota kita, saya rasa bukan Pak Wali Kota kita ya, Pak Ganjar mungkin saya nggak, mungkin adalah anak-anak buahnya atau protokolernya. Ya.
Sebenarnya itu nggak boleh dalam sisi syariat Islam, kita ngusir orang itu nggak boleh jemaah. Justru saya yakin Pak Direktur, Bapak Direktur, atau Bapak-Bapak pejabat yang lainnya yang mereka itu punya attitude yang baik, punya adab yang baik, melarang itu. Melarang ajudannya, melarang itu asistennya, jangan disuruh mereka pergi. Jangan suruh pergi, biar aja kita duduk alami saja. Ini adalah hal yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jemaah? Karena ternyata semua hal ini itu bersandarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Jadi semua ini bersandar kepada satu surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Ini surah awal juz 28 ya. Ayat yang ke-11 jemaah. Di awal juz 28 surah Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri dalam firman-Nya di ayat yang ke-11, wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Masya Allah jemaah. Ini ayat cakep banget ini. Ya. Hai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, idza qila lakum, apabila dikatakan bagi kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah, berlonggar-longgarlah di dalam satu majelis. Ya, di sini saya buka tafsirnya Al-Imam Al-Baghawi, seorang ulama ahli tafsir di kalangan ulama mazhab Syafi'i ya. Saya buka di sini yang dimaksud tafassahu. Ya, ini apa yang dimaksud di sini? Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapangnya, maknanya apa? Wa tawassa'u fil majlisi. Berlapang-lapang, berlonggar-longgar dalam majelis. Maksudnya majelis apa ini? Majelis yang dikatakan adalah majelis yang di dalamnya ada kebaikan-kebaikan sebagaimana dijelaskan Syekh tadi. Yakni kata beliau, li'annal kulla jalisun majlisan ma'nahu yatafassah kulla rajulin fi majlisi wa qara'a al-akharuna fil majlisi. Ani tauhid li'anna al-murada minhu majlisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti memang majlis pada umumnya kata Imam Baghawi. Majlis di mana orang-orang pada kumpul. Utamanya di masjid. Apa itu sholat, apa itu pengajian, majelis ilmu. Berarti di luar itu juga iya jamaah. Hendaknya li'anna kulla jalisun majlisan. Jadi sesungguhnya ini makna duduk sih, makna majlisan di tempat duduk pada umumnya gitu. Sehingga jelas di sini. Sebagaimana hadis tadi. Berarti kita itu diperintahkan berlapang-lapang. Fafsahu. Maknanya fafsahu di sini. Berlapang-lapanglah kamu. Ya. Berlapang-lapang di sini. Maknanya berlapang-lapang di sini. Ya sudah. Berlapang-lapanglah, beri kelonggaran orang. Jangan kamu usir dia. Jangan kamu gantikan tempat duduknya. Sekalipun orangnya pergi, biarin dia sampai kembali. Kecuali kalau sholat Jumatnya sudah memulai ya. Kalau sudah iqamah, ternyata orangnya belum kembali ke majelis tempat duduk dia tadi. Misalnya dia di soft pertama atau soft kedua. Kita soft ketiga atau soft yang di belakangnya. Ini orang yang pergi kamar mandi tadi. Sampai iqamah sholat Jumat. Itu datang, sholat mau ditegakkan, dia kok nggak balik lagi ke tempatnya. Ini beda kasus. Apalagi imam mengatakan, istau aqimus sufufakum. Luruskan, saf dan rapatkan. Misalnya begitu kan. Misalnya seperti di tanah suci kan suddul khalal dan seterusnya, maka kita nggak boleh kosongin saf itu, maju jemaah, isi saf itu, harus diisi saf itu, ya. Itu kalau orangnya nggak kembali. Tapi kalau masih ada waktu yang lama jangan diisi. Kenapa? Allah janjikan dalam ayat ini dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Demi Allah jemaah, gara-gara yang sepele ini Allah memberikan balasan yang luar biasa. Yafsahillahu lakum. Allah akan perluas bagi kalian. Apa yang diperluas di sini? Jelas. Kata Imam Al-Baghawi, yuwassi'ullaha lakumul jannata wal majalisa fiha. Masya Allah jemaah. Pertama dan yang utama, bagi orang yang dia mendapatkan balasan karena dia memperluas majelisnya. Dia nggak ngusir tuh orang duduk di situ. Walaupun dia seorang pimpinan, seorang guru, seorang kiai. Nggak dia usir tuh orang. Malah dia berlapang-lapang. Nggak duduk di tempatnya. Dia lakukan ini karena Allah Jalla wa'ala. Apa kata para ulama kita termasuk Al-Imam Al-Baghawi, yuwassi'ullahu lakumul jannah wal majalisa fiha.
Allah akan perluas surganya dan tempat duduknya akan dibuat lapang, selapang-lapang. Masya Allah. Itu akhirat ya. Yang utama dan paling utama, yang pertama dan utama, Allah kasih surga kita sangat luas. Allah akan memperluas surga kita dan akan mengombokan itu ya, memperluas ya, membesarkan surga kita, memperluas tempat-tempat duduk kita. Ya. Maka jangan makan Allah, ini baru janjinya Allah berada di dunia. Sedangkan janjinya Nabi adalah janjinya Allah dan Nabinya kalau di dunia ya. Kalau tadi kan janjinya Allah di akhirat, saya ulangi. Itu janjinya Allah di akhirat kalau kita berlapang-lapang dalam majelis gitu ya, nggak ngusir orang dan seterusnya. Akhirat dikasih, dunia juga dikasih. Bahkan kita nanti akan diberi kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan banyak hal. Sebagaimana konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah setimpal dengan amal perbuatan kita. Jadi kalau kita sering mempermudah urusan orang lain, memperingan urusan orang lain, tidak mengusik kenyamanan orang lain, mempersilakan orang lain menikmati dunianya, bahkan ibadahnya kepada Allah, bahkan tempat duduknya di rumah makan, tempat majelisnya nongkrong-nongkrongnya di warung kopi, dimanapun selama itu bukan buat maksiat, kita nggak suruh pergi dia, kita nggak ngadika tempat duduk dia, maka Allah akan memperluas surga kita kelak, tempat duduk kita banyak, bahkan urusan-urusan di dunia akan diberi kemudahan oleh Allah. Mana dalilnya Ustaz? Nah, dalilnya sangat jelas jemaah. Dalilnya sangat jelas. Kalau kita kerjakan perintah Nabi tadi, ya dalam hadis yang kelima tadi, kita ini nggak mau ngusir orang dari tempat duduknya, kita ingin berlapang-lapang di tempat duduknya, berlonggar-longgar di tempat duduk tersebut, kita biarkan dia duduk kita tempat duduk yang lain karena kita terlambat, duduknya belakangan. Tadi kan dikatakan akan diberi kemudahan di surga dan akan diberi kelapangan nanti di dunia. Kalau di kelapangan di dunia apa? Bukankah kalau kita mengerjakan perintah Nabi, bukankah kita ketika mengerjakan perintah Allah, lalu kita meninggalkan larangan-larangan Allah dan Nabi-Nya, Allah menyebut kita bertakwa? Naam. Sebagai menjanji Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Talaq ayat yang keempat. Surah At-Talaq ayat yang keempat. Kenapa bukan hanya di akhirat kita akan diperluas surganya dan tempat duduknya banyak, tapi di dunia urusan kita akan dipermudah oleh Allah. Sebagaimana tadi saya ulangi dalam surah At-Talaq ayat keempat menjadi dalil pada umumnya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di ayat yang terakhir, di kalimat terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa membangun ketaatan kepada Allah, manut dengan perintah Allah dan kanjeng Nabi, manut dengan sabda Allah, sabda firman Allah dan sabda Nabi-Nya. Dia enggak menolak dan dia usahakan itu dia kerjakan, yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka Allah akan jadikan bagi dirinya segala urusan yang diberi kemudahan. Jadi jemaah, sebenarnya hal yang receh ini, hal yang remeh-temeh ini kata anak-anak sekarang bahasanya, ternyata tuh impact-nya itu di dunia dan akhirat. Masya Allah ya, gara-gara kita mempermudah urusan orang, nggak ngusir dia, nggak ngambil tempat duduknya. Malah kalau kita datang belakangan ya kita di belakang saja, nggak usah mengambil posisi teman kita yang kita duduki. Nah, kenapa jangan menentang Allah? Karena ini bentuk adab. Supaya apa? Kita tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita nggak merendahkan status orang lain. Jangan berpikirnya itu lurus-lurus aja gitu loh. Lurus-lurus aja maksudnya gimana? Tidak berpikir ke kanan ke kiri maksudnya bukan untuk berpikiran buruk ya. Jangan berpikiran kita lurus-lurus aja. Setiap orang yang kita perlakukan demikian tuh sama. Paling nggak sakit hati. Teman-teman saya itu nggak sakit hati gitu. Jangan gitu jemaah, karena kita nggak tahu kondisi hati seseorang tatkala kita usir dirinya. Langsung kita duduk di tempat duduknya itu nggak boleh jemaah. Maka ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Jalla wa'ala juga mempertegas dalam firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11 tadi, hendaknya masing-masing di antara kita berhati-hati, berlapang-lapang dalam majelis ilmu. Terutama bagi Anda yang mendapatkan posisi sebagai seorang pemangku jabatan atau amanah, jangan kemudian kita merasa ingin diperlakukan diperlakukan lain dengan orang lain.
Kalau orang lain nggak perlu harus diusir-usir, tapi kalau kita datang mereka harus kita usir, itu nggak boleh jemaah. Nah, ini juga harus paham ya buat suami istri. Saya izin dulu minum. Ini juga buat suami istri di rumah. Ya. Hati-hati ya buat para suami. Kalau istri dan anak-anaknya lagi asyik, kemudian dia membaca Al-Quranul Karim. Lagi asik membaca Al-Quranul Karim. Lagi asik dia membaca bacaan yang bermanfaat buat dirinya, faedah. Lalu kita karena seorang suami, dia lagi duduk, kita langsung suruh pergi. Dek, kamu jangan duduk situ. Anakku jangan duduk situ. Jangan kayak gitu juga aja. Walaupun kita ini kepala rumah tangga. Dia kan sedang ibadah. Kenapa kita ngajar tempat duduk yang lain? Kecuali memang dia menggunakan tempat duduk kita seperti ini. Ini tempat duduk kita dia gunakan. Itu tempat duduk kita, meja belajar kita, meja kerja kita dia gunakan. Kita nggak apa-apa itu suruh pergi dia. Tapi kalau ini bukan tempat duduknya. Kalau ini bukan ruang kerja dia, ini tempat umum, di ruang tamu kayak di ruang makan gitu ya. Terus nggak ada labelnya kalau ini tempat duduknya si ayah atau si papa gitu kan. Maka nggak apa-apa dan yang usir mereka. Dan ini harus dimulai dari rumah jemaah. Karena kalau biasa kita nih meminta orang lain untuk ngajeni kita, ya, kemudian kita nggak ngajenin dulu, bagaimana mungkin ini bisa terwujud? Maka jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa kita berlapang-lapang di dalam majelis. Dan ketika pun, ini yang terakhir ya, ketika pun misalnya kita yang disuruh pergi. Jadi kita duduk nih di satu majelis ilmu, kita duduk di situ, kita suruh pergi. Ini contoh ya, kita sedang duduk dalam majelis ilmu, kita disuruh pergi sama orang lain. Atau kita sedang sholat Jumat, kita suruh pergi dari tempat itu. Atau misalnya kita lagi di restoran, lagi mau makan, dimanapun tempat kita sedang duduk dalam perkara ibadah atau perkara halal, perkara mubah, kita disuruh pergi oleh orang lain. Dan kita ini nggak kuasa daripada ribut dan daripada bertengkar dalam masalah itu, ya sudah, kita yang mengalah. Kita yang mengalah untuk tidak cari ribut. Kalau memang mereka adalah orang awam, mereka minta kita pergi karena kita orang kecil, rakyat biasa, kita suruh pergi ya khalas. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam surah Fussilat ayat ke-34. Ya sudah, berikan tempat itu sama dia, berikan momentum itu sama dia, kita mengalah saja. Ini kalau objeknya kita loh ya. Kalau tadi kan objeknya kita yang mengusir, kalau bisa jangan. Sekarang kita objek yang diusir, atau objek yang disuruh pergi, dan dia duduk tempat kita. Sekarang sikap kita gimana? Kalau tadi kita sikapnya mau menggantikan dia nggak boleh, sekarang sikap kita orang yang mau digantikan. Kita orang yang akan disuruh pergi. Bagaimana sikap kita? Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Fussilat ayat ke-34, idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah segala keburukan yang dia lakukan. Tolaklah segala kesalahan dia lakukan. Tolaklah kalimat yang dia menyakitkan tadi dengan perbuatan yang jauh lebih baik. Jadi harus ditolak keburukan dengan kebaikan. Kita diusir, silakan, semua enggak mas, duduk sini silakan. Kita pergi nggak apa-apa dan sudah maafkan dia. Tolak keburukan itu dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Kalau dia melakukan buruk kita, terus bagaimana cara kebaikan yang kita bisa berikan? Ya, tolaklah keburukan dengan kebaikan. Tadi bagaimana? Sebagaimana sebagai penutup kajian kita, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala abadikan dalam surah Al-A'raf, ayat 199. Surah Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Beri mereka maaf. Jadi menolak keburukan dengan kebaikan itu bagaimana? Beri dia maaf. Wa'mur bil 'urf, perintahkan diri untuk melakukan kebaikan. Yakni apa? Doakan dia jemaah. Ya Allah, doakan kebaikan, berilah dia taufik dan hidayah karena dia nggak tahu permasalahan ini. Dia ngusir saya ya Allah. Beri dia hidayah supaya dia tahu perkaranya adalah perkara yang kau haramkan. Doakan dia supaya diberi hidayah dan doa kebaikan-kebaikan. Jangan, nggak boleh didoakan keburukan jemaah. Karena orang mukmin yang bertakwa yang adabnya baik itu dizolimi nggak balas zolim. Dizolimi balasi kebaikan. Dan balasi kebaikan itu ada 3 tadi kan. Beri maaf, perintahkan diri untuk melakukan kebaikan. Doakan dia atau beri dia hadiah. Yang ketiga adalah wa'arid 'anil jahilin. Abaikan tindakan bodoh mereka. Orangnya itu jangan dibenci. Perbuatannya kita berlepas diri. Oke, perbuatan kita berlepas diri. Oke,
perbuatannya kita nggak menyukainya, dan itu harus mengingkarinya. Ya. Tetapi perbuatannya aja, jangan sampai orangnya. Nanti saya katakan, saya ulangin, boleh perbuatan kita nggak suka gitu jamaah, tapi orangnya jangan sampai dibenci. Ya, karena dia ada kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begini yang dikatakan oleh para ulama kita, sangat gamblang. Kenapa? Karena ini merupakan biadabil Islam, ini merupakan sebab-sebab adab-adab dalam Islam. Semoga yang sangat sedikit ini bisa bermanfaat pada diri kami khususnya dan Anda sekalian, bahwasanya berlapang dalam majelis, bukan hanya majelis ilmu, bukan hanya majelis dalam sholat, tapi semua hal yang nggak ada kaitannya dengan maksiat, yaitu perkara halal, apalagi ibadah. Anda juga di kantor itu urusan ibadah, ya. Anda berangkat ke rumah sakit itu gereja, niatnya adalah ibadah, ya. Jadi Anda beribadah, apalagi nolong orang gitu ya. Ya sudah, kita yang ngalah, semoga diganti oleh Allah Ta'ala hal yang lebih baik lagi. Nah, mungkin ini ya, Pak Indriawan dan Dr. Saiful yang bisa kami sampaikan materi kita pada kesempatan ini. Semoga yang sangat sedikit ini bisa difahami, walaupun mungkin yakni agak kurang mungkin aplikatifnya di kantor ya atau di kehidupan sehari-hari, tapi saya rasa hal yang sesederhana ini akan menimbulkan empati atau rasa sayang kepada sama muslim hingga kita tidak mau menyakitinya. Hati-hati jemaah, jangan sampai hidup ini hanya sekali di dunia lalu kita meninggalkan kesan sakit hati kepada orang lain. Jangan hati-hati jemaah, saudara-saudaraku, kita hidup ini sekali di dunia, jangan sampai kita mati itu mempunyai hutang perasaan sama orang lain. Kalau bisa sebelum kita mati kita nggak punya hutang perasaan sama orang lain. Kita nggak punya hutang sakit hati sama orang lain. Hidup kita hanya sekali. Ya, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berkata. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan diri kita. Semoga kita semua, keluarga kita dan anak keturunan kita dikumpulkan dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia sebelum kita meninggal dunia, dan ini akan berdampak kepada anak-anak keturunan kita. Naam, amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Masih boleh bertanya Ustaz? Hah? Boleh ada bertanya? Kita jawab? Oh boleh. Silakan dokter. Kirain mau ditutup. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Puan Ustaz, maaf Ustaz. Ya. Penjelasan tadi mengingatkan saya pada pengalaman pribadi yang sampai saat ini menjadi pertanyaan bagi saya dan belum terjawab. Suatu ketika saya sholat bersama putra saya umur 9 tahun di satu masjid. Kebetulan saya di saf pertama di sebelah kanan dari imam. Seseorang yang memindahkan anak saya umur 9 tahun, memang badannya agak kecil, kemudian memisahkan dia anaknya dengan saya. Pada saat itu hati saya masih bodoh, masih belum terima. Kemudian setelah sholat, orang tersebut meminta maaf, datang kepada saya menjelaskan bahwa anak saya dipindahkan karena tidak boleh di saf depan, begitu katanya. Tapi saya diam saja, dan sampai sekarang pertanyaan saya, mungkin tidak ada hubungan, tapi mungkin ada sedikit hubungan. Batasan anak, apakah betul kalau tadi Ustadz bilang yang di luar datang menempati satu tempat dilarang diusir? Apakah ada batasan untuk anak-anak untuk sholat berjamaah di masjid, dan batasan umur berapa? Kemudian bagaimana dengan tindakan tadi? Wallahi, saya sudah maafkan, tapi pertanyaan saya, apakah orang itu memang betul anak itu tidak boleh di depan, padahal saya khawatir karena beliau anak takut gitu. Mohon jawab. Iya. Iya. Baik dokter dan para saudara-saudariku sekalian, khususnya salam takdim kami buat Pak Direktur dan Bapak Wakil Direktur. Ini berarti ada dua pembahasan nih dokter. Yang pertama adalah tentang usia berapakah anak-anak itu diperintahkan sholat ke masjid, kan begitu dulu. Sehingga nanti kita bisa tahu ini termasuk yang diperbolehkan atau tidak, kan begitu.
Kalau kita lihat dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam dan penjelasan para ulama-ulama sunnati wal jamaah, khususnya ulama-ulama bermadzhab Syafi'iyah, jelas berdasarkan Nabi, murru perintahkanlah auladikum anak-anak kalian bisolati untuk sholat di usia 7 tahun. Jadi diperintahkan Nabi SAW, murru auladikum bisolah. Perintahkan anak kalian untuk sholat ya. Untuk sholat di usia mereka 7 tahun. Dan pukullah mereka, pukul di sini bukan pukul menyakitkan dan apalagi membekas apalagi tumpah darah, itu nggak bisa cuma. Nah, pukullah di usia 10 tahun. Jadi disuruh sholat usia 7 tahun, pukul usia 10 tahun, pukul yang memberi pelajarannya, bukan pukul yang menyakitkan. Dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwasannya anak-anak kita yang laki-laki khususnya, boleh juga ya seorang perempuan, putra atau putri, diperintahkan untuk dikenalkan masjid normatifnya usia 7 tahun. Kurang dari itu boleh Ustaz? Boleh, asal anak-anak kita bisa dipastikan anteng. Dipastikan anak-anak kita ini menjalankan adab, karena itu masjid kita harus takrim, harus ta'zim dengan rumah Allah. Karena apa kata Allah Ta'ala? Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Jadi kita nggak boleh itu, dalam firman tadi ya, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu kemilik Allah. Jadi kita nggak boleh itu menghilangkan kemuliaan rumah Allah. Sehingga kalau anak belum usia 7 tahun nggak bisa rapi, ini dulu ya dokter ya, nggak bisa rapi jangan ke masjid. Sampai dia betul-betul rapi, anteng, nggak ganggu orang sholat, baru ke masjid. Ya, ini pendapat yang saya pilih. Walaupun ada pendapat yang lain, bahwa nggak apa-apa, yang penting anak-anak ke masjid, kalau ribut nggak apa-apa. Silahkan kalau ada yang begitu. Tapi saya memilih karena ini nanti berkaitan dengan kekhusyukan sholat dan kemudian menjaga perasaan kaum muslimin terganggu atau enggak sholatnya, sebaiknya nyaman dulu anaknya, bisa dikondisikan dulu baru ke masjid. Nah, usia 7 tahun sampai 10 tahun. Anaknya dokter tadi itu usia 9 tahun. Berarti memang usia-usia yang ring itu masuk untuk dia ke masjid. Sementara kalau kita berbicara, apakah benar seorang anak kecil itu yang belum akhil balik itu dapat memutus saf sholat berjamaah? Nah, kita akan bahas dulu ya. Ini berarti masuknya fikih. Kalau kita berbicara afdal sunnah, keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW, kemudian pahalanya sempurna dalam sholat berjamaah, jelas. Nggak ada yang khilafiyah antara ulama-ulama ahli fikih. Baik itu mazhabnya Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafiyah. Sepakat bahwasannya saf pertama itu setelah imam, makmum pertama, berarti imam, saf pertama, makmum, laki-laki dewasa. Ya. Baru saf kedua, anak-anak. Gitu ya. Kalau misalnya rame berarti orang dewasa, remaja, baru anak-anak. Itu yang ideal ya, orang dewasa, saf ketiganya remaja, baru saf terakhirnya adalah anak-anak. Ini ideal. Tapi kalau di masjid tertentu, di musola tertentu, jemaah, yang sholat itu nggak banyak gitu ya, apalagi yang habis iqamah, yang sholat itu hanya segelintir orang gitu, hanya ada mungkin 4-5 orang, dan itu adanya anaknya Dokter Saiful tadi nggak salah ya, anak Dokter Saiful, saya nggak bisa lihat soalnya, anak Anda misalnya, cuman anak Anda, kemudian ada orang lagi dewasa, sebenarnya orang dewasa lagi. Ya. Kalau hanya sekitar berapa orang, lalu kemudian nggak ada yang lain, ya maka ini nggak ada kemudian aturan, apalagi urusan fikih, anak yang di samping Anda itu diusir pindah ke belakang. Sementara saf pertama itu nggak penuh. Sementara saf pertama itu memang awalnya hanya Anda yang datang dan anak Anda, nggak boleh dipindah itu. Itu nggak boleh dipindah. Dan ini bisa berdalilnya dengan ada dalil bahwasannya Abdullah ibnu Abbas atau Abdullah ibnu Umar, bahkan ada juga Huzaifah ya, Abdullah ibnu Abbas atau Abdullah ibnu Umar dan Huzaifah itu pernah sholat di samping Nabi SAW. Masih kecil tuh Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar masih kecil. Sholat itu tadi safnya keliru nih, Abdullah ibnu Umar seingat saya, atau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sholat itu lagi sholat sunnah ya, Nabi sholat sunnah. Lalu kemudian anak kecil itu ikut di samping Nabi, dipegang Nabi kepalanya dengan tangan kiri ini, di tangan kanan ya, dipindah ke belakang, dipindah ke sebelah kanan gitu, maksudnya dari kiri pindah ke kanan. Itu berarti kan anak kecil boleh di samping Nabi alaihissalam. Masih kecil itu Abdullah bin Umar, di samping Nabi loh ya, jamaah. Dan di sini nggak ada kemudian ada orang sahabat memindahkan Nabi gitu.
Nah, ini kalau kita berbicara ideal demikian. Tetapi kalau memang dikatakan ada usia berapa dalam aturan syariat, apakah anak itu nggak boleh di safnya orang dewasa? Nggak ada, setahu saya jamaah. Setahu saya ya, saya belum ketemu nih dari kitab-kitab fikih yang saya baca tentang bab sholat berjamaah. Tidak ada keterangan mengharuskan orang-orang dewasa yang berada di depan. Ini mengharuskan, mewajibkan, yang adanya keutamaan saja. Lalu kemudian belum ada dalil, saya ketemuin bahwasannya anak kecil akan memutus saf orang yang besar. Misalnya Dr. Saiful anaknya, lalu saya misalnya. Lalu anak yang Dr. Saiful yang belum akhir balik ini akan memutus saf berjamaah di saf yang pertama. Saya belum menemui keterangannya itu, tapi setahu saya dari dalil-dalil yang saya baca, dari kitab yang saya baca, Abdullah ibn Abbas atau Abdullah ibn Umar ini dipindahin ke kanan loh. Artinya ini tidak memutus saf gitu. Dan belum ada keterangan dalil yakni harus usia berapa. Demikian dokter. Semoga difahami ya dokter ya. Yang bertanya hada wallahu ta'ala alam. Jelas ya dokter ya? Insyaallah. Paham. Afwan. Alhamdulillah. Apa ada yang lain lagi? Masih ada waktu? Perihal yang lain juga boleh. Monggo. Hadza wallahu ta'ala alam. Silakan. Kalau tidak ada kita sudahi kali dokter. Cukup ya dokter ya? Mungkin. Cek Pak Indri. Cukup ya. Baik, semoga Allah Ta'ala menerima amal soleh ini dan dengannya semoga menambah keberkahan bagi di usia kita, bagi keluarga kita, bagi rezeki kita, dan khususnya keberkahan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Tugurjo, Provinsi Jawa Tengah, dan khususnya Bapak Direktur yang mengadakan acara ini. Semoga amal soleh ini menjadi pemberat timbangan kebaikan buat Bapak Direktur, menjadi keberkahan buat beliau sekeluarga, dan juga Bapak Wakil Direktur. Semoga kita semua kecepatan ya keberkahan dari majelis ilmu ini, dan semoga kita semua dikumpulkan menjadi orang-orang bertakwa. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.